anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Aduh. Istilahnya jangan sampai putus lah. Jangan sampai putus. Biarin orang lain mau ngomongin apa kayak gitu, kita cariin. Kadang Ani juga percaya Ustaz, ada orang masa biarin kita pertama-tama terpaksa, ntar lama-lama terbiasa. Ya kan Ustaz? Bener Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kedatangan salah satu teman kecil, bisa dibilang juga tokoh agama. Siapa yang nggak kenal di sini sama siapa namanya? Lupa. Saking lamanya nggak ketemu insya. Hampir 28 tahun kayaknya. Langsung aja kita panggilkan Lutfi Zulfikri. Lutfi, asik. Alhamdulillah, sehat. Duduk. Kayaknya ente sibuk banget sih sekarang ya. Biasa aja nih kita mah. Sibuk ente kayaknya dari tanggal berapa kita janji? Saat ini aneh mau ada acara ngobrol-ngobrol, maksudnya bukan podcast sih, ngobrol-ngobrol. Iya, nggak apa-apa. Biasanya juga sering ngobrol juga kan kita mah. Ya enggak lah, lama kalau nggak latihan doang. Terakhir di sini ya pas kumpul-kumpul bareng itu ya. Di mana? Emang pernah kesini teh? Dulu pas apa namanya komputer di sini di bagian sini nih. Oh iya, aneh pernah pindah. Emang aneh pindahin ke sini sama ke atas pernah. Gimana sibukannya sekarang? Sekarang saya alhamdulillah sibukannya masih kerja sih ya. Kerja yang di daging? Kerja di daging di karyawan swasta di sana. Kalau ente sekarang tinggal di mana, Ustaz? Sekarang sih udah di samping rumah abang tuh, Krukut Timur. Bang Adli. Oh, tadi kan ente baru di situ ya? Iya, jadi tadi ketemu di jalan, ngeliatin jalan tadi. ngeliatin apaan? Tadi. Ngeliatin apaan? Enggak. Nah, Ustaz, ente kan ini terkenal di sini, iya, cukup terkenal ente Ustaz di sini sebagai vokal ente kan. Vokal juga sama Kori ya, ente Ustaz ya. Dulu ente sempet pesantren ya. Apa sih bahasa Ustaz, pesantren mondok? Sama ya? Pondok pesantren jadi satu kesatuan. Enggak, tapi kalau ada yang bilang, lu di mana? Di pondok? Lu di masih pesantren gitu? Apa beda? Apa sama aja? Kayaknya sebagian orang tuh punya, kalau pondok tuh kan ada pondok tuh istilahnya ngalong ya. Ngalong itu apa? Ngalong tuh istilahnya kayak orang nginepnya tuh di rumah dia sama orang tuanya. Cuma kalau misalkan belajar, ngaji segala macem, dia masuk ke pondok, belajar ilmu agama di situ. Nah, kan enggak lulus MI, ente langsung mondok ya? Lulus MI langsung mondok tahun 2009 waktu itu. Tuh pertama-tama gimana, Ustaz? Pertama-tama mondok? Sebenarnya mah pertama-tama mondok, jujur ya, dulu tuh sebenarnya nggak mau ente? Bukan nggak mau. Gue tuh orangnya lugu gitu waktu itu, iya, tahun 2009. Kayak yang sekarang viral nih. Yang viral itu ya? Oh iya. Itu gimana, Ustaz? Tanggapannya, Ustaz? Sebenarnya sebagian orang kan boleh berpendapat sesuai dengan pengalaman dia masing-masing kan ya. Cuma kalau misalnya pengalaman untuk orang yang belajar tuh memang ada beberapa yang dirasa itu berlebihan, tapi ada beberapa juga yang memang dirasa itu diperlukan untuk kita ngambil berkah kepada ilmunya seorang guru. Seorang guru ya? Gitu. Karena kalau misalkan dalam ilmu taklim itu, kalau misalkan kita belajar nih tanpa ada guru, itu malah jatuhnya kayak kita belajar sama setan karena nggak ada yang nuntun kayak gitu. Nah, sama kayak halnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu. Istilahnya beliau itu pernah menyampaikan pesan gitu. Kalau beliau itu berkenan untuk dijadikan sebagaimana layaknya budak bila itu diminta sama seorang guru yang mengajarkan dia ilmu agama kayak gitu. Berarti ente nggak setuju tuh yang lagi viral itu? Nah, sebenarnya ada sisi di mana kita setuju, ada juga sisi di mana kita nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setujunya dulu dah apa dah? Nah, nggak setujunya dulu nih. Nggak setujunya. Nah, posisi di mana hal yang memang sudah diwajibkan itu nggak bisa dikompromi. Kayak contoh misalkan gurunya laki-laki, terus ngusap perempuan itu nggak boleh. Terus apalagi cium nggak boleh. Ya. Pokoknya sesuatu yang bersentuhan kayak gitu deh. Tapi ya kalau misalnya gurunya tadi laki, santrinya itu perempuan,
Kalau salim gimana, Ustaz? Kalau salim Biasa begini aja gitu? tetap Oh, nggak bersentuhan? Enggak Walaupun itu bersentuhan. lebih muda, lebih tua gitu nggak? Jadi memang konsepnya tetap pada aturan yang memang sudah ditetapkan sama Kanjeng Nabi. Namun juga ada beberapa adab dalam menuntut ilmu tuh yang harus disesuaikan sama kultur dan budaya kita. Iya emang, tapi ada juga baca-baca komenan juga Banyak. ada pro dan kontra, Ustaz. Maksudnya ada yang baca salah satu tuh, ada yang bilang ya ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang dia bilang ngapain sih sama guru gitu-gitu, apa harus hormat, harus segala ini segala itu. Misalnya sama orang tua aja udah cukup. Gimana satu Ustaz? Pendapatnya Ustaz yang orang ngomong gitu? Sebenarnya orang tua tuh kan ada dua Iya. hakikatnya. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang mengajarkan kita, gitu. Jadi orang tua tuh ya memang sebagaimana selayaknya harus dia hormati ya kedua hal itu. Orang yang melahirkan kita, ngasih memberi makan kita segala macam. Yang kedua orang yang mengajarkan kita ilmu pendidikan gitu. Ya, punya porsi sendiri ya. Tapi tetap kalau orang tua kita mah emang paling nomor satu ya, paling atas paling nomor ya. satu. Maksudnya ilmu apa yang sampai sekarang tuh ente terapin, yang ente dapet tuh apa sih? Sebenarnya kenang-kenangan itu banyak sih ya. Ada kenangan pahit juga pasti ada. Ada kenangan perih juga pasti ada. Kalau ada pernah dengar tuh katanya kalau pesantren ketahuan nakal itu dibotakin, itu benar, Ustaz? Betul. Itu masa bandelnya itu nggak bisa ngerokok apa gimana? Gini, setiap pesantren itu punya peraturannya kan masing-masing ya. Nah, kalau di pondok saya itu kayak kabur, itu pasti dibotakin. Kabur. Wah, ada telolet, Ustaz. Ini deket jalan tol sekarang. Ada segala telolet sini. Bandelan ente di pesantren apa, Ustaz? Yang paling apa? Yang pernah ente alamin, yang pernah ente lakuin. Oh, yang istilahnya saya pernah kena hukuman apa lah gitu Iya, ya? hukuman apa, benar. Nah, saya tuh pernah kena hukuman rambut ini apa? Dibotakin? Enggak. Bukan Oh, ini. cuma dipitakin dong gitu. Enggak, ini apa sih sebetulnya? Jambang. Oh, ditarik. Jambang ditarik. Oh, itu apa tuh? Sampai putus. Gara-gara apa itu? Itu gara-gara telat sholat zuhur. Oh, telat juga diomelin, Ustaz ya? Berarti kita harus benar-benar on time ya? Sesuai ajaran kan, maksudnya begitu dengan suara aja langsung ya, Ustaz? Harus. Berarti kita molor dikit aja langsung. Nah tuh kalau kayak malu tuh, Ustaz, aneh pernah ngeliat di video-video di TikTok, di IG gitu. Kayak misalnya ente kelas 1 MTS nih, terus ada kakak kelas itu, abang-abang kelas bawa penggaris gitu, terus malam-malam subuh bangunin tahajud atau bangunin subuh tuh. Itu benar nggak, Ustaz? Itu memang kayak gitu, tapi gunanya fungsinya itu tuh bukan buat mukul orang ya. Bukan mukul orang, iya. Tapi mukul kayak pintu. Oh, gedor gitu ya? Iya gitu. Emang di Solo itu nggak ada alarm kayak sekolah gitu, treng gitu, nggak ada? Ada alarm, cuma alarm itu biasanya lebih awal, kayak istilahnya kayak jam 3 tuh alarm. Nah, sebagian orang tuh mungkin dengan alarm tuh nggak semuanya udah bangun. Iya, nggak semuanya bangun ya. Nah, makanya perlu pengurus tuh pakai bawa itu. Itu pengurus apa emang abang kelas itu ya? Bukan? Pengurus ya? Ini saat ente kan udah menikah hampir 6 bulan. Udah rencana ente mau punya anak. Ada rencana nggak ente apa cita-cita anak kan ntar bakal pondok juga? Sebenarnya untuk anak ingin cita-cita masuk pondok tuh pasti ada ya. Rencana, Sat, keinginan ya, kita emang kalau dikasihnya Allah ya cewek-cewek, cowok-cowok, tapi keinginan ente apa, Sat? Mau perempuan, apa laki? Saya sih berharapnya laki-laki. Laki-laki. Apa alasannya apa, Sat? Harapannya kalau misal nanti mudah-mudahan Allah ijabah gitu ya. Kalau misalkan nanti anak keduanya itu perempuan, setidaknya anak pertama yang laki-laki itu menjaga. Oh, berarti sama, Sat, bener kayak aneh. Kayak gitu. Sama. Menjaga, terus jiwa koamnya tuh lebih ada gitu. Iya, jiwa abangnya ya. Buat menjaga adik-adiknya gitu. Kayak gitu bisa kan persis, maksudnya anak pertama tuh pengennya laki, anak kedua tuh perempuan karena ntar kan bisa jaga adiknya, bisa ngelindungin adiknya. Tapi ya itu cuma harapan, tapi aneh dapat cewek malah anak. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Maksudnya kayak keluarga di sini sama keluarga istri juga di Bogor, ya emang banyak kan keinginannya pada cewek. Jadi aneh kalah kayaknya. Kalah, maksudnya bisa termasuk kayaknya aneh dong yang mau cowok. Tapi bener akhirnya kalah nih. Maksudnya 1 dibanding 1000 aneh kalah. Doanya kalah ini. Doanya kalah. Iya. Kalau sama hal-hal mistis gitu ente percaya gak sih, Kak?
Sebenarnya tuh saya ini termasuk orang yang apa ya, kayak masa bodoh gitu lihat Masa bodoh ya. soal kayak gitu. Tapi di hidup ente itu mau di pesantren, mau di luar, Nah, mau di luar pesantren gitu sekarang, pernah nggak sih ngelihat itu wujudnya seorang setan, jurik? sebenarnya pernah, tapi posisinya itu bukan wujud setan, orang kembar gitu jadinya istilahnya. Maksudnya gimana tuh, Bang? Jadi ceritanya tuh waktu itu kan waktu saya mondok itu ada kamar mandi di mana memang kondisinya tuh lampunya redup ya. Lampunya redup, nggak terlalu terang lah gitu. Di Jawa, di sini apa Di Nurul Furqan Oh, di Pondok pesantren. Pesantren. Nah, waktu itu. Nah, pas saya apa namanya? Pas saya di situ buang air, nah kebetulan ada teman yang mau buang air di situ. Malam itu posisi malam. Malam. Tapi itu posisinya masih jam 10 kalau nggak salah. Masih jam 10. Berarti itu ente belum tidur ya? Baru mau tidur ya? Baru mau tidur. Nah, sebenarnya jam 10 tuh kadang ada di toilet tuh udah sepi banget karena juga rame karena nyuci baju. Cuci baju. Ada juga gitu. Nah, tapi di momen itu tuh waktu itu saya nyuci baju, habis nyuci baju ada yang masuk kan tuh temen ngobrol. Ngobrol waktu itu soal apa gitu saya lupa. Setelah ngobrol kan udah kan, saya nggak ngeh dia keluarnya kapan kan tuh. Habis itu dia masuk lagi kayak gitu. Nah, Masuk lagi ke dalam. masuk lagi ke dalam itu kurang lebih cuma beda 5 detik pas saya nanya deh kayak gitu. Waktu itu pas saya nanya tiba-tiba nggak ada itu, dia baru masuk terus buang air. Berarti itu posisinya yang pas pertama itu bisa dibilang bukan dia ya? Bukan dia. Jadi ceritanya saya nyuci di sini. Nah, kebetulan kamar mandi itu waktu itu di sini, toiletnya di sini nih. Nah, dia masuk kan ngobrol kan tuh, saling ngobrol segala macem. Nah, tiba-tiba dia pertengahan ngobrol tuh kan nggak bersuara. Ingat banget dia lagi buang air besar. Tuh, dia buang air besar. Nah, setelah itu nggak ada 5 atau 7 detik lah gitu, dia lari, tiba-tiba wujud kayak dia tuh lari ke toilet gitu, mau buang air Ke dalam masuk. ke dalam gitu masuk. Terus saya tanya kan, baru masuk? Iya, orang habis main bola gitu kan. Nah, langsung kaget ente ya? kaget kan. Oke. Ya udah gitu doang. Tapi ente ceritain pas lagi di kamar? Enggak diceritain. Karena kalau misalnya untuk bicara soal itu jangan malam. Ngeri ya? Tapi ente itu orang yang termasuk penakut nggak sih? Kalau saya kadang ada momen dimana penakut, ada momen juga dimana kayak lagi berani ya gitu. Itu yang ngerasain ente doang apa anak santri lain ada? Sebenarnya mah banyak cerita-cerita kayak gitu. Cuma istilahnya ya kan baik lagi hal-hal kayak gitu kan sepertinya kayak hal yang wajar gitu ya. Artinya ya jangan sampai cuma karena itu akhirnya kita jadi nggak mau mondok atau takut kayak gitu. Takut pulang gitu ya. Oke, saat ini di akhir, ini udah berapa lama nih kita ngobrol? Udah sejam ini. Aneh, nggak berasa ya. Soalnya aneh juga banyak nanya, nggak pernah ngerasain kayak ente di pesantren. Penyesalan mah ada di akhir. Iya. Kalau di awal kesandung. Ada satu season pertanyaan yang pengen ente ditanyain ke ente apa Sat? Ada nggak? Yang pengen ditanya ke saya? Apa yang pengen ditanya ke ente? Ada nggak pertanyaannya? Kan dari kita ngobrol nih udah tanya tuh. Ada nggak yang pengen ente banget? Yang pengen banget ente tanya ke ente maksudnya? Nah, ini parah. Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada sih. Ngalir aja. Ya, ini penutup nih Sat. Boleh gak dikit ente seayat 2 ayat ngaji? Ayat 2 ayat. Iya. Ini mode serius. Apa nih? Kamera. Pajar set boy kemarin di acara apa itu? Di podcast juga ngaji Stat. Maksudnya ente biar iya. juga. Siapa tahu kan habis ini kan ente diundang ke Trans TV, Trans 7. Amin. Silakan Stat. Amin. 1 ayat ya. Iya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Masya Allah. Aduh. Kalau gitu bawahnya pengen aneh Ustaz ya. Pengen sholat, pengen taubat. Kadang-kadang wah aneh apalagi udah makin tua gini bukannya makin bener malah makin banyak bolong-bolong sholatnya. Sebenarnya mah apa ya, hal paling utama mah seberat-berat apapun kita sholat lah. Sholat ya. Tiap sholat itu tiap agama Ustaz ya. Walaupun kondisi kita mungkin lagi istilahnya kusut, puyeng, sering kepikiran atau mungkin di momen itu, di hari itu istilahnya maksudnya jangan diikutin. Istilahnya di momen kayak gitu dia lagi habis mabuk lah atau apa, atau lagi keadaan berdosa lah gitu. Sholatlah terus gitu. Dijaga. Mudah-mudahan sih dengan sholat yang kita jaga itu walaupun berat banget kita upayakan. Kalau misalkan belum bisa berjamaah, ya upayain sendiri gitu. Istilahnya jangan sampai putus lah. Biarin orang lain mau ngomongin apa kayak gitu, kita mau istilahnya masih main judi tapi masih mengupayakan buat sholat, biarin. Kadang aneh gue percaya Ustaz, ada orang maksudnya biarin kita pertama-tama terpaksa, ntar lama-lama terbiasa. Ya kan Ustaz, bener Ustaz. Jadi untuk orang jalan untuk buat kebaikan tuh ayolah rame-rame, jangan saling menjas. Iya benar. Saling ngerangkul gitu. Aja ya, bareng-bareng ya. Bareng-bareng diingetin, jangan sampai bukannya diingetin tapi jangan sampai membuat orang tuh jadi sakit hati atau buat orang lain jadi malah kesindir, minder atau disudutkan kayak gitu. Yang setiap orang mah kan pengennya juga kembali kepada Allah. Cuma memang mungkin momentum hidayahnya aja nih, dia dikasihnya dari yang mana nih? Iya, dalam keadaan apa udah apa belum? Gitu. Malah kalau misalnya kata Buya Yahya mah, sholat itu kalau misalnya di situasi dan momentum kita dalam keadaan kondisinya males-malesnya banget, itu pahalanya lebih gede dibanding orang yang sholatnya tuh udah emang semangat-semangatnya semangat-semangatnya. Jadi kondisi orang sholat lagi semangat-semangatnya sama lagi malas-malasnya tuh dinilainya tuh kayak beda sama Allah gitu. Cuma itu bukan berarti orang yang sholatnya semangat ibaratnya dinilai jelek, bukan gitu. Tapi istilahnya lebih dihargai, mungkin bisa lebih bagus ya. Istilahnya ada penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita istilahnya tetap melakukan sholat di situasi dan kondisi apapun gitu. Oke, makasih Ustadz Lutfi udah mampir ke rumah Anda Ustadz ya. Terima kasih banyak. Makasih juga ujangannya, makasih cerita-ceritanya di pesantren yang Anda belum tahu. Mungkin juga penonton nih. Siapa nih Bang Koko? Dika juga dia nggak sempat pesantren Ustadz. Dika. Oh dia di mana? Di Komen Musa nggak sempat pesantren, paling di pesantren kilat doang. Oke, makasih Ustadz Lutfi. Terima kasih banyak. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.